Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan tentang sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Kami mulai saja. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia merupakan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh sejarah, politik, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mengalami berbagai penyesuaian ejaan dari masa kolonial menuju masa kemerdekaan, dan akhirnya menjadi standar yang kita kenal sekarang. Proses ini juga mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk membangun identitas kebahasaan yang dapat menyatukan beragam suku, bahasa daerah, dan budaya yang ada di Nusantara. Bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Sebelum adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, wilayah Nusantara sudah menggunakan berbagai bahasa daerah yang berbeda-beda. Namun bahasa Melayu sejak lama digunakan sebagai lingua franca dan di banyak wilayah, terutama di pesisir Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kalimantan. Bahasa Melayu menjadi bahasa pergaulan antar suku bangsa yang berbeda, baik dalam hubungan perdagangan maupun dalam kehidupan sosial lainnya. Bahasa Melayu menjadi penting sebagai alat komunikasi antara berbagai kelompok etnis, meskipun masih belum memiliki sistem ejaan yang baku. Sistem tulisan yang digunakan pada waktu itu masih beragam, dengan berbagai bentuk aksara tradisional seperti aksara Pallawa, aksara Kawi, dan aksara Arab yang digunakan dalam berbagai konteks dalam penggunaan bahasa Melayu untuk urusan resmi dan administrasi. Orang Eropa yang datang ke Nusantara seperti Belanda dan Portugis mulai memperkenalkan huruf Latin sebagai sistem tulisan. Ejaan Melayu kolonial. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda mulai mengembangkan ejaan resmi untuk bahasa Melayu yang digunakan di wilayah Hindia Belanda. Salah satu ejaan yang paling berpengaruh adalah ejaan Van Ophusen yang diperkenalkan pada tahun 1901. Ejaan ini bertujuan untuk menstandarisasi penulisan bahasa Melayu dalam beberapa ciri utama dari ejaan Van Ophusen antara lain penggunaan huruf OE untuk menggantikan bunyi U, seperti dalam kata mu, MOE ya, dibaca untuk mau. Penggunaan huruf DJ untuk bunyi DJ seperti dalam kata jaja, DJAA, daja, jaja untuk daja yang sekarang menjadi daja. Meskipun kalau dalam ada huruf lagi CH seperti kata cinta, CHNTA, itu menjadi cinta, CINTA tanpa huruf H. Meskipun ejaan ini cukup umum digunakan dalam tulisan resmi pada masa itu, banyak tokoh pergerakan nasional yang merasa bahwa ejaan ini terlalu dipengaruhi oleh bahasa Belanda, sehingga tidak mencerminkan pengucapan asli orang Melayu atau Indonesia, sehingga tidak seperti masih ada campuran dari bahasa Belanda tersebut. Nah, Sumpah Pemuda 1928 dan upaya penyesuaian ejaan baru. Pada tahun 1928, momentum besar terjadi dalam sejarah bahasa Indonesia melalui peristiwa Sumpah Pemuda yang diucapkan oleh para pemuda Indonesia. Dalam sumpah tersebut, para pemuda sepakat untuk mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa pemersatu yang disebut dengan bahasa Indonesia. Meskipun bahasa Indonesia pada saat itu belum menjadi bahasa resmi negara, penggunaan bahasa Indonesia mulai dipromosikan sebagai simbol pemersatu bangsa. Seiring dengan perkembangan ini, muncul kebutuhan untuk menetapkan ejaan yang lebih seragam untuk bahasa Indonesia yang tidak lagi dipengaruhi oleh ejaan Belanda. Para intelektual dan pejuang kemerdekaan seperti Suwandi, Muhammad Tabrani, dan Sultan Takdir Ali Syahbana berperan penting dalam mempromosikan
penggunaan ejaan yang telah sesuai dengan fonologi atau bunyi dalam bahasa Indonesia. Ejaan Swandi tahun 1947. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mulai memikirkan penyusunan sistem ejaan resmi untuk bahasa Indonesia. Pada tahun 1947, ejaan Swandi diterbitkan sebagai ejaan resmi yang menggantikan ejaan Van Ophusen dari Belanda. Ejaan Swandi disusun oleh Panitia Pembentukan Ejaan Bahasa Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Swandi. Ejaan ini berfokus pada penyederhanaan dan penyesuaian dengan pengucapan bahasa Indonesia yang lebih alami dan tidak terpengaruh oleh bahasa Belanda. Beberapa perubahan besar dalam ejaan Swandi meliputi penggunaan huruf OE digantikan dengan U gitu. Seperti kata, kalau nama tokoh besar ya seperti Prof. Suwandi sendiri ya, Sowewandi, dibaca Suwandi begitu. Mengurangi penggunaan kata serapan dari bahasa Belanda yang tidak sesuai dengan pengucapan asli bahasa Indonesia. Ejaan Swandi ini mulai diimplementasikan di sekolah-sekolah dan lembaga pemerintah setelah tahun 1947. Meskipun beberapa orang masih menggunakan ejaan lama yang dipengaruhi oleh dari bahasa Belanda tersebut. Berikutnya adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD tahun 1972. Pada tahun 1972 terjadi perbaikan lebih lanjut terhadap ejaan bahasa Indonesia yang dikenal dengan nama ejaan yang disempurnakan atau EYD. EYD ini merupakan hasil dari berbagai penelitian dan masukan dari para ahli bahasa serta pengalaman penggunaan ejaan yang ada di sebelumnya. EYD diperkenalkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 236/U/1972. Penting yang terjadi dalam EYD antara lain penggunaan huruf C untuk bunyi TC, ya, menggantikan CH, seperti dalam kata cinta, dulu CHINTA begitu. Penggunaan huruf K untuk bunyi K yang lebih konsisten seperti pada kata kebudayaan daripada kaidah. Selain itu, EYD juga memperkenalkan penggunaan tanda baca yang lebih konsisten, seperti pemakaian koma, titik, tanda tanya yang mengikuti aturan yang lebih baku. Terus penggunaan atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEBI tahun 2009. Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia mengeluarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang menggantikan EYD. PUEBI berfungsi untuk menyempurnakan EYD dengan mengikuti perkembangan bahasa dan situasi terkini, namun prinsip dari EYD tetap dipertahankan dalam PUEBI. Beberapa penyesuaian dalam PUEBI meliputi penggunaan kata depan di, penggunaan di sebagai kata depan yang lebih konsisten dan tidak dipisahkan dari kata yang mengikutinya, misalnya di sekolah dan di rumah. Penggunaan kata serapan dari bahasa asing, PUEBI memberikan pedoman mengenai penggunaan kata serapan dalam bahasa Indonesia dengan memprioritaskan ejaan yang sesuai dengan pengucapan dalam bahasa Indonesia. Perubahan dalam penggunaan bahasa kapital. PUEBI memperkenalkan aturan lebih jelas tentang penggunaan huruf kapital dalam penulisan nama geografi, lembaga, dan judul karya. Selanjutnya, ejaan dan media massa. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan media sosial, penggunaan bahasa Indonesia mengalami perubahan dalam hal ejaan, terutama dalam percakapan sehari-hari. Banyak orang menggunakan singkatan, huruf kecil, atau ejaan yang tidak baku untuk menulis lebih cepat, terutama di platform digital seperti WhatsApp, Twitter, dan Instagram. Meskipun ini terjadi, ejaan baku tetap diutamakan dalam konteks resmi dan pendidikan.
Sekarang apa saja tantangannya dalam mempertahankan ejaan yang baku? Dalam era globalisasi, bahasa Indonesia menghadapi tantangan untuk tetap mempertahankan ejaan yang baku dan seragam. Pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, semakin besar dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, fenomena penggunaan bahasa gaul, slengean, dan singkatan semakin berkembang, yang seringkali tidak mengikuti aturan ejaan yang benar. Namun pemerintah terus berupaya untuk menjaga standar ejaan melalui pedoman resmi dan pendidikan bahasa. Dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan, perjalanan panjang dalam perkembangan ejaan bahasa Indonesia menunjukkan bagaimana bahasa ini berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan kebudayaan Indonesia. Dari awal yang dipengaruhi oleh bahasa Melayu dan Belanda, hingga akhirnya mencapai ejaan yang seragam dan baku melalui EZD dan PUEBI. Bahasa Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan zaman, sambil tetap menjaga konsistensi dan keseragaman dalam penulisannya. Ejaan bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan identitas bangsa Indonesia. Terima kasih. Cukup sekian yang dalam pembahasan sedikit tentang pembahasan perkembangan sejarah bahasa Indonesia ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.